kita itu kalau kembali kepada kaidah ulama, Mas, itu kan dikatakan orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Karena memang nggak ada orang yang punya salah itu. Orang baik adalah ketika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu orang baik. Jadi kalau orang baik saja banyak baiknya, buruknya sedikit, itu orang baik. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama? Seberbeda apapun kita dengan dia. Kita katakan ya nggak suka sama ulama A karena pemikirannya begini-begini. Ya cukup kita nggak sukai pemikiran dia atau sesuatu yang tidak kita sukai. Adapun kebaikan dia tentu lebih banyak. Abu Hurairah itu seorang pendusta. Aduh, astagfirullahaladzim, ini sebuah narasi yang di zaman sekarang ini makin lama makin aneh-aneh aja nih. Alhamdulillah udah bersama guru kita nih, Ustaz Ahmad Syarif Thorik, yang sekarang ini sebenarnya antum tuh tinggal nggak di Pulau Jawa ya? Tinggal di Kalimantan. Tinggal di Kalimantan. Belakangan beliau ini cukup viral ya, apalagi di grup-grup para ustaz gitu. Saya kebetulan ada di dalamnya ngelihat bagaimana ada terjadi begini, kemudian saya lihat di dunia mayanya juga benar-benar terjadi nih. Tapi untuk mendapat pengalaman konkret, kadulah antum ada di sini. Abu Hurairah ini sebenarnya kita udah banyak yang tahu ya, ibaratnya maksudnya sebuah nama yang sering kita dengar, apalagi umat muslim sampai sekarang. Tiba-tiba dapat narasi seperti ini keluarnya dari mana sih? Iya, jadi sebenarnya kalau kita dengar yang begini-begini ini harus kita identifikasi lagi apa motivasinya, dan untuk tahu motivasinya itu diantaranya kita lihat siapa sih pembicara. Karena ada pepatah Arab mengatakan bul ala zamzam fatu'raf. Pipisi sumur Zam-Zam maka engkau akan terkenal. Jadi mau bikin viral begitu aja. Orang itu kalau viral pakai mode normal agak susah Mas. Ya? Dia harus berproses kan. Orang misalnya ingin jadi dokter yang berprestasi gitu. Nah, itu harus ada sekolahnya, saingan dengan sekian banyak orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu ya. Atau ahli di bidang misalnya tata boga gitu. Nah, itu sekian saingan yang harus dihadapi. Tapi ada jalan pintas yang biasanya ditempuh oleh orang-orang ini, yaitu tadi bikin yang aneh, yang nyeleneh, itu biasanya cepat viral gitu ya. Nah, itu tren yang seperti itu ada di zaman hari ini dan juga di zaman dahulu. Dulu juga udah ada. Ada yang seperti itu ada. Orang yang hanya sekedar viral. Nanti ketika mereka bahasanya baru diurus secara hukum, baru nangis-nangis. Ada yang begitu. Lah awalnya kok antum kemudian tahu ada yang punya narasi itu bagaimana? Apa yang bersangkutan itu kemudian memblow up di media atau gimana? Nah, kita membedakan biasanya dari ketersambungan bahasannya. Kalau orang itu sekedar viral biasanya dia hanya memanfaatkan 1-2 kali kayak gitu kan. Ya, postingan sudah cukup. Setelah saya perhatikan beliau ini kayak runut, memang tersistem ya, sehingga karena posisinya beliau dikenal sebagai tokoh di salah satu kota di Kalimantan, kemudian juga banyak jamaahnya. Nah, ini sudah waktunya diluruskan. Apalagi beliau menggunakan literatur Ahlus Sunnah. Jadi mencela tokoh sentral Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan menggunakan kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan itu bohong. Nah, itu bohong, itu yang jadi masalahnya. Kalau misalnya masih ada pemelintiran penafsiran, itu kan mungkin kita pikir dia mungkin salah penafsiran, salah paham. Ini misalnya menyebutkan ada di kitab ini, itu nggak ada. Nah, setelah saya lacak, ternyata ini orang yang bukan cuma sekedar viral tapi punya tujuan. Memang tertentu. Ada misi. Ada misi. Ada misinya. Di part mana sih yang dipertanyakan sama beliau? Di banyak. Salah satunya misalnya. Ya intinya yang kontradiktif gitu. Intinya bahwa dari semua konten-konten yang dibuat oleh beliau itu ingin menjatuhkan otoritas Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan untuk bisa menjatuhkan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu kan diserang dulu kira-kira tokoh sentralnya siapa. Di antaranya pembunuhan karakter. Ya seperti itu kurang lebih bahasanya. Lah, berarti beliau bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, masalahnya di kita itu kan sering menganggap bahwa kita ini muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah ini kan masyarakat kita kadang nggak ngerti gitu ya. Diperparah dengan banyaknya perbedaan yang kemudian sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu pun kan ada perbedaan. Bahkan perbedaan yang menjerumus kepada perpecahan, Mas. Ya kan? Saling serang antara kelompok S sama kelompok A sama B sama C. Pokoknya rame lah ya. Ubur-ubur ikan lele menyalale kalau sudah berantem tentara. Udah pokoknya nggak karu-karu. Nah, sehingga anak-anak muda atau mungkin orang-orang awam lah sebut gitu, termasuk generasi tua nganggap bahwa yang itu wajar-wajar aja. Siapa tahu memang Abu Hurairah punya masalah tersendiri, punya begini yang kita belum tahu gitu. Kita husnudzon aja, wong ustadz sekarang aja juga
banyak yang bermasalah misalnya begitu. Nah, padahal itu jelas tuduhan-tuduhan bohong gitu. Nah, berarti maksudnya membuat bahwa apa yang kita pelajari sekarang ini udah miss semua nih gara-gara. Kalau misalnya dia sanggup, ujungnya akhirnya beliau mengakui atau gimana? Oh ya, di diskusi itu ya mau nggak mau dia harus mengakui karena bukan masalah paham salah atau tidak salah dia, karena saya yakin dia tetap bersekukuh dengan pemahaman dia yang mungkin cenderung ke Rafidhah gitu ya. Tapi data yang dia sampaikan itu data zong yang tidak ada, dia ada dalam Ahlussunnah, ini ada di sini nggak ada, tolong datangkan buktinya lah gitu. Nggak bisa datangkan, dia nggak mau dia harus mengakui bahwa tuduhan-tuduhan itu tidak berdasar gitu. Karena ada dasarnya. Dan sebenarnya Mas, tentang tuduhan itu kita nggak mempermasalahkan tentang tuduhannya selama siapa penuduhnya kan. Kalau bicara tuduhan, jangankan sekelas Abu Hurairah yang manusia biasa kan. Walaupun kita tahu beliau tokoh luar biasa, sahabat Nabi itu adalah manusia-manusia yang disebut oleh Imam Ibnu Jauzi sengaja dipilih oleh Allah untuk mendampingi manusia terpilih kan. Mereka bukan generasi sembarangan, ini bukan kaleng-kaleng, drum, tandon. Orang besar lah gitu ya. Tapi tetap manusia. Mereka yang sesuci apapun tetap ada kesalahannya. Para nabi saja yang maksum, yang nggak punya salah, nggak ada dosa, itu kan kalau kita lihat bagaimana tuduhan terhadap Nabi Yakub, tuduhan terhadap Nabi Lut. Nabi Lut itu kalau dalam tradisi sebagian ahli kitab dianggap berzina dengan putrinya. Nabi Lut? Oh iya, itu Nabi Lut berzina dengan putri. Kaum apa yang bilang begitu? Orang-orang ada dalam kitab Taurat dan Injil. Bisa dibuka di situ. Dan termasuk Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Ibrahim kan dituduh macam-macam, tuduhannya termasuk menjerumuskan Sarah agar dalam tanda kutip itu diganggu orang lain. Jadi bisa nggak normalnya Nabi Ibrahim, kita aja yang orang biasa nggak mungkin nyodorin istri kita untuk diganggu orang lain. Itu Nabi Ibrahim dituduh sengaja nyelakain Sarah supaya diambil orang. Oh, di kitab agama berbeda ya? Iya, artinya gini, kalau bicara tuduhan Nabi aja digituin. Walaupun sebenarnya kita hendak katakan setiap tuduhan itu pasti ada penjelasannya. Makanya ada versi Islam, ada versi di luar Islam. Anda tinggal percaya versi mana kan gitu kan? Nah, kita fair aja, kita ungkapan data. Misalnya tuduhan terhadap Nabi Ibrahim yang katanya sengaja nyerahkan istrinya supaya diganggu Raja Mesir. Kalau versi mereka memang begitu. Kalau versi Islam bagaimana? Versi Islam mengatakan bahwa Raja Mesir itu punya kelainan seksual. Dia berbeda sama umumnya laki-laki yang biasanya menyukai gadis gitu ya. Dia nyukai istri orang. Dia nyukai istri orang. Sehingga apa? Ibrahim tahu kalau dia ngomong Sarah ini adalah istriku, diambil. Makanya dia mengatakan innaha ukhti. Dia ini saudariku. Nah, karena bahasa itu dianggap kalau versi Nasrani Ibrahim sengaja menjerumuskan. Ini ambil aja. Kenapa? Wong istrinya dibilang saudarinya, kan berarti mau diambil orang. Kalau sedangkan versi Islam ya itu tadi ada yang kelainan seksual. Nah, berarti bohong dong Nabi Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim dituduh berbohong, bahkan Sarah mempertanyakan, kok Anda mengatakan kalau saya saudari padahal saya istri Anda? Apa kata Nabi Ibrahim? Ya kita tahu masalah kita itu apa sekarang. Ini Raja Mesir punya kelainan seksual. Tapi kan Anda bohong, enggak, saya enggak bohong. Engkau saudariku dalam iman. Karena di negeri Mesir ini hanya engkau dan aku yang muslim gitu ya. Nah, ini kan kalau bicara tuduhan artinya sekelas nabi aja sampai dituduh sekeji itu. Bersiasah dia. Namanya tauriyah dalam istilah. Nah, jangankan para nabi yang mereka ini meskipun maksum terjaga dari dosa, tetaplah makhluk kan. Allah Ta'ala saja dituduh macam-macam kan. Dituduh nggak adil lah, dituduh kalau Tuhan itu maha kasih sayang, ngapain nyiptain neraka misalnya gitu kan. Ngapain orang kafir banyak ya, berarti Allah itu memang psikopat yang pengen masukkan orang ke dalam siksa kan gitu ya. Jadi artinya kalau masalah tuduhan, siapa yang menuduh yang ya kita paham lah, ini konsekuensi daripada ketidakimanannya mereka kepada Allah, kepada Tuhan, ya mereka seperti itu. Yang jadi masalah adalah ketika misalnya ada muslim yang menuduh para nabi seperti tuduhan tadi, itu perlu kita pertanyakan keislamannya gitu. Anda bukan muslim Mas, Anda berarti dari kelompok ahli kitab yang mempercayai Nabi Ibrahim seperti ini. Sama Abu Hurairah itu tokoh dalam Ahlussunnah yang kita ketahui bagaimana posisinya, keadilannya, kesolehannya. Terus kemudian dituduh dengan tuduhan alal Ahlussunnah wal Jamaah. Maka apa? Anda kalau mau nuduh ya jangan Ahlussunnah, Anda
Anda nggak apa-apa. Anda menuduh Abu Hurairah pendusta, Abu Hurairah itu neraka, tidak terselamatkan, domba tersesat, ya silahkan. Tapi di luar kan? Orang luar kan gitu ya. Makanya kan Islam ini agama yang sangat toleransi. Kita nggak mempermasalahkan orang yang nggak iman kepada Allah. Nggak bisa dibilang Tuhan, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang Islam kan gitu. Karena memang dia konsekuensi daripada ketidakimanannya kepada ajaran Islam kan gitu ya. Yang kita diskusikan ini adalah ketika Anda mengatakan itu, buktikan literaturnya, dan itu tidak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Nggak bisa dibuktikan. Alhamdulillah. Dan itu kan terekam ya, ada di digitalnya ya. Betul. Jadi ya mudah-mudahan mereka yang mau mencari kebenaran, nyari beneran gitu, bukan cuma nyari pembenaran kan gitu kan. Intinya gini ya, Mas Ari, bahwa hari ini kan informasi itu begitu deras gitu ya, yang membuat Gen Z atau kita yang orang awam jadi bingung gitu. Ini kok ada begini dan sebagainya. Sebenarnya kita itu nggak perlu bingung. Jangankan di masa lalu tuduhan terhadap agama yang sifatnya itu kan kehidupan yang terjadi mungkin sudah ribuan tahun yang lalu. Di hari ini saja yang fakta dan data itu tersaji lengkap kadang. Yang terjadi bahkan di sekitar kita, atau mungkin walaupun kita nggak melihat secara langsung, media meliputnya. Itu saja kita lihat ada banyak versi kan, ada versi A, versi B, versi C, dan pada ujungnya akan kembali kepada kita mau mempercayai versi yang mana. Benar juga. Iya kan? Kalau kita bicara misalnya, kenapa sih ternyata Abu Hurairah yang kita kenal sahabat begini ternyata ada begini gitu. Terus siapa lagi? Dan tuduhan bukan cuma ke Abu Hurairah loh. Kalau bicara tuduhan, sahabat Nabi itu tidak ada yang selamat dari tuduhan. Fitnah itu. Abu Bakar dituduh, Umar juga dituduh, Utsman bagaimana tuduhannya, nepotisme kan tuduhan. Sayyidina Ali juga dituduh berlaku kejam dengan membunuh orang secara zalim. Nabi juga dituduh pedofil kan? Iya. Hanya saja kemudian kan setiap tuduhan itu ada jawabannya, setiap kecurigaan ada penjelasannya. Pada akhirnya terserah Anda mau dengar versi mana kan gitu ya. Gitu. Ya mau tetap nggak percaya juga terserah urusannya, apa dikasih tahu gitu kan. Kan zaman sekarang ada juga kayak beberapa konten-konten yang justru yang diangkat ini malah membuat orang yang di luar Islam ini ngerasa kayak Islam itu ribet banget sih gitu ya. Ribut melulu gitu, ribet banget, hal-hal yang nggak krusial dibahas, orang udah cari teknologi, ini masih ribut internal aja kan begitu ya. Ada lagi kemarin yang obrolan sesama Muslim gitu ya, frame-nya sesama Muslimnya mengatakan itu bahwa Quran udah gak otentik lagi. Kemudian Isra Mi'raj itu cuma kisah dongeng, gitu kan, dibilang cuma kisah dongeng. Padahal itu ada di Quran gitu kan. Secara nggak langsung berarti nggak percaya sama Qurannya dong gitu. Berarti menganggap Quran juga dongeng kan gitu kan. Kemudian nggak perlu menghafal Quran. Apa gimana gitu ya, narasi-narasi ini yang kemudian justru untuk anak-anak sekarang lebih banyak memang ya. Bukannya ini ya mengeneralisir, tapi memang yang kepo mencari tahu dengan yang malas banyakkan yang malas. Ketika mendengar satu narasi itu, ayo udah nggak usah ngapal nih gitu kan. Lah ini aja yang ngapal aja bilang begitu, bilang gitu kan misalnya. Oh jadi cuma dongeng, udah nggak usah gue baca nih Qurannya kan gitu. Arahnya ke sana, apalagi untuk mereka kaum yang mageran, malas baca, malas cari tahu, yang retensinya rendah, itu akan mengambil mentah-mentah gitu. Ada lagi yang kerjanya kontennya tuh menyerang sesama Muslim. Cara dakwahnya tuh jadi polisi itu. Ini salah. Ini sebelum ke situ saya mumpung ingat. Karena Ustadz tuh kalau sudah lupa suka nggak ingat. Emang kalau lupa emang nggak ingat? Sama ya berarti ya, bukan cuma Ustadz. Itu tadi masalah Islam seperti ini di masa lalu dan sebagainya. Jadi gini, yang unik dari agama kita itu Islam agama data, agama ilmiah. Bahkan kalau kita mau adu, tidak ada suatu pemikiran. Jangan kita kerdilkan dengan agama deh, pemikiran sekalipun, pemikiran, konsep, atau mungkin kita bicara tata negara dan sebagainya yang seilmiah Islam. Jadi bahkan dalam Islam itu pembelaan sekaligus tuduhan terhadap Islam itu yang menyajikan Islam. Jadi misalnya rujukan tentang orang yang mencoba menyerang otoritas hadis palsu dan sebagainya. Dari mana musuh-musuh Islam itu menjadikan amunisi serangan mereka itu kepada Islam? Dari mana mereka dapatkan amunisi? Dari ulama kita. Jadi mereka itu sebenarnya ngambil dari ulama kita datanya. Kemudian tuduhan Quran nggak otentik, nggak asli, atau ada surah yang hilang. Dari mana mereka? Itu tidak ada dalam sumber literatur selain dari Islam. Semuanya dari Islam. Nah, itu mengapa dalam Islam itu ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, sama hadis palsu. Mungkin kita mikir, ngapain coba hadis palsu dicantumin dalam dalam literatur Islam itu? Kan sebaiknya kalau sudah jelas-jelas palsu dihapus. Maunya sebagian kelompok itu begitu. Tapi sekali lagi itulah jujurnya Islam. Sesuatu yang katakan
merugikan Islam sendiri pun dicatat juga. Iya, cuma pada ujungnya ayo kita analisa. Hanya masalahnya memang ketika masalah yang seharusnya dianalisa dengan mata pisau keilmuan itu kemudian dikonsumsi oleh orang-orang yang bahasa Mas Ari tadi itu yang mikir aja males gitu kan. Itu yang akhirnya jadi masalah. Diambil satu riwayat yang palsu, kemudian disampaikan ke hari ini sehingga loh, iya ini ada di kitab Abu Dawud. Padahal di kitab Abu Dawud nggak semuanya sahih, ada riwayat palsu di situ. Bahkan ada riwayat yang nggak usah butuh ilmu untuk mengetahui palsunya, itu akal sehat aja sudah tahu palsu. Misalnya apa? Inna badinjan dawaun likulida, terong obat dari segala penyakit. Itu ada itu kitab kalimat begitu dan dinisbahkan kepada Nabi. Artinya apa? Bahwa Islam itu lengkap. Sudah saya sampaikan tadi, tuduhan berikut jawabannya, penjelasan sampai segamblang-gamblangnya itu ada. Nah makanya masalah-masalah seperti dulu hanya dikonsumsi oleh kalangan-kalangan tertentu yang memang mereka punya keahlian dan sudah ngerti ini riwayatnya nggak mungkin benar. Hari ini itu angkat dan di floor ke meja, bukan meja diskusi, meja obrolan warung kopi yang kemudian akhirnya tujuannya apa? Akhirnya orang jadi ragu sama agamanya kan. Makanya kita perlu tekankan bahwa apa? Ketika Anda mendapatkan satu tuduhan terhadap Islam dan kemudian membuat Anda merasa kok agama saya begini, Anda nggak usah galau. Tuduhan itu amunisinya dari Islam dan lengkap ada jawabannya dalam Islam. Nah itu yang tugas kita hari ini. Memang para ustadz menjadi berat ya, kita akhirnya ngeladeni yang begitu-begitu tuh. Nah, kita kayak misalnya surah Quran yang dikatakan hilang dalam Al-Quran, itu kan nggak mungkin. Quran itu ya nggak usah zaman dulu Mas Ari, hari ini saja misalnya ada yang mencoba ngapus dan nggak suka sama surah apa, surah poligami gitu. Ya, bikin ya, contohnya ya. Ini kalian tidak pipin nanti ya. Tak tahu juga tetap ya. Ada yang kira-kira ibu-ibu seluruh dunia sepakat, yuk kita hapus ayat ini. Suami kita buat terlena supaya nggak ingat tuh. Itu kira-kira mungkin nggak hari ini? Gitu, misalnya. Kalau sekarang bisa aja kalau mau kan, misalnya. Gimana caranya? Cuma pasti ketahuan kan? Pasti ketahuan. Nggak mungkin lah. Hari ini misalnya Quran dicetak dengan menghilangkan ayat surah An-Nisa tadi itu kan, dihilangin. Itu hari ini juga akan langsung diprotes oleh banyak hafid Quran. Kan gitu, ya kan? Atau orang hafid Qurannya dibuat lalai lah, kita buat program kalau setahun 2 tahun nggak bisa nih. Kita buat 10 tahun penghafal Quran punah di Indonesia. Itu kayaknya juga proyek yang mustahil. Kalau hari ini saja agama itu nggak sekuat dulu, Quran nggak mungkin digeser. Jangankan satu ayat, satu huruf aja nggak bisa. Lalu bagaimana dengan di masa lalu? Itu nggak mungkin sama sekali. Di masa lalu itu hadis dihafal, Quran dihafal. Dan kenapa sampai dulu Quran itu tidak ditulis? Ya karena nggak butuh. Seperti ini aja, Mas Ari butuh nggak kira-kira catatan surah Fatihah? Nggak butuh. Nggak butuh, karena udah hafal. Ngapain coba? Nah bayangkan kalau orang dahulu itu khatam Quran itu dulu dikhatamkan Mas Ari rata-rata 3 atau 5 hari. Yang paling muales 7 hari. Jadi dulu tuh Quran nggak ada 30 juz. Jadi Quran itu cuma 3 juz, 5 juz, 7 juz. Kenapa? Karena Quran dikhatamkan setiap 3 hari, rata-rata 5 hari, paling males sepekan sekali. Nah setelah zaman berganti, zaman sahabat, zaman tabi'in itu sudah bergeser, orang itu untuk khatamkan Quran sepekan sekali susah, apalagi 3 hari, 5 hari. Akhirnya dibuat ijtihad bagaimana Quran itu bisa dikhatamkan sebulan sekali. Akhirnya dibagilah menjadi 30 juz. Jadi 30 juz Quran tuh bid'ah, nggak ada di masa Nabi. Sahabat dulu nggak kenal. 30 juz itu bid'ah? Nggak ada. 30 juz itu baru dibuat nanti di masa Malik bin Marwan. Jangan sampai ketemu sama teman-teman yang gampang bid'ah nih. Nah. Bid'ah juga tuh. Tapi kalau saya aman aja, selesai pulang Mas Ari. Iya. Nah, zaman kita hari ini kira-kira, ayo terus terang supaya terang terus. Kalau bohong ini batal puasanya. Ini ada yang khatamkan Quran sebulan sekali nggak? Setiap tahun. Berarti setahun 12 kali ada. Acung tangan. Saya kasih dia. Nggak ada. Ada. Untung ustadznya di luar. Nah, kalau ustadz ada habis hadiah saya. Nggak ada. Kan sekarang susah khatamkan Quran sebulan sekali. Gimana kalau kita usulkan ke MUI Quran versi 365 juz? Ini bercanda, jangan serius. Jadi maksudnya biar satu juz sehari, satu juz. Iya, 1 hari 1 juz. Ya berarti baca aja berapa ayat aja. Berapa ayat nanti setahun pasti khatam. Oh iya benar juga. Artinya lihatlah bahwa dalam Islam itu sedetail itu tuh. Seperti memang kalau orang mau buat tuduhan selalu ada, tapi jawabannya clear sekali. Jadi narasi-narasi yang melemahkan itu sebenarnya pengulangan aja ya.
pengulangan dan sebenarnya kalau kita mau jujur pengulangan yang tidak cerdas. Jawaban ulama-ulama kita dulu tuh cerdas-cerdas mari. Cuma kita kan untuk mengakses kecerdasan ulama-ulama dahulu itu ya itu tadi. Jujur saya harus sampaikan, kalau dulu orang belajar agama itu harus orang pinter. Kalau punya anak dijejerkan, dipilih mana yang cerdas. Anak dulu ya pinter-pinter gitu ya. Wah ini pinter. Wah ini yang paling pinter. Maka wah kamu harus jadi ulama. Kenapa? Karena butuh kecerdasan untuk belajar agama itu. Dan saya bukan waktunya untuk bahas ini. Orang kan kadang mikir orang belajar agama paling ikut pesantren kilat. Nah akibatnya gitu, ilmu yang dahulu dipelajari dengan butuh kecerdasan, butuh waktu yang lama, hari ini malah menjadi ya itu tadi dibalikkan. Kalau orang sekarang punya anak dipilih pinter, dokter, pinter, pilot, pinter, kamu ini kayaknya cocoknya jadi insinyur, nakal, ini pesantren. Kan hari ini kan gitu. Iya. Sehingga kemudian ya itu tadi ilmu agama banyak yang bukan tidak terakses. Sebagiannya yang butuh kecerdasan itu masih tersimpan di literatur kita. Contoh Mas, misalnya gini. Tentang konsep Nabi Isa dipertuhankan oleh Nasrani. Kalau kita misalnya suruh matahin versi logika gitu. Mungkin kita akan nyari siapa ya? Itu lengkap jawabannya dalam kitab-kitab para ulama. Kita selama ini mikirnya bantahannya Pak, kalau ulama pakai ayat, pakai hadis. Mana mau orang terima ayat hadis wong dia iman aja enggak. Ya. Itu kalau pakai logika pun ada jawabannya dari ulama. Misalnya Nabi Isa dipertuhankan gara-gara ngidupin orang mati. Kan gitu kan? Dalam logika orang Nasrani, ya gimana ada makhluk bisa ngidupin orang mati. Semukjizat-mukjizatnya para nabi itu ya itu tadi kan tidak terbakar oleh api, tidak begini. Yang bisa menghidupkan orang mati itu pasti punya unsur ketuhanan, makanya dia anak Tuhan. Itu ada 8 bantahan ulama, dibejungkir balik konsep itu. Oke, satu misalnya, siapa bilang yang bisa menghidupkan orang mati hanya Nabi Isa? Ada nabi-nabi yang lain. Baik itu dalam Al-Qur'an, dalam Injil atau Taurat. Jadi kita bisa buka Quran, ada di Quran. Misalnya apa? Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut, surah Al-Baqarah itu. Di situ dikisahkan ada seorang nabi yang bisa menghidupkan bukan 1 2 malah. Uluf itu ribuan. Jadi orang mati ribuan mungkin kena wabah, dihidupkan seketika itu juga. Dan itu ada Nabi Ilyas. Nabi Ilyas, ada Nabi Ilyas. Ya. Terus nanti di Taurat dalam Injil itu ada beberapa tokoh-tokoh Nasrani, tokoh-tokoh Yahudi yang punya kemampuan menghidupkan orang mati. Yang kedua jawabannya adalah mukjizat menghidupkan orang mati itu luar biasa, tapi banyak yang lebih luar biasa. Ini bukan maksud merendahkan mukjizat Nabi Isa ya, karena tentu Nabi Isa dengan mukjizatnya mulia. Tapi ini kan dalam rangka membantah ketika itu dianggap bagian kemampuan Tuhan. Ulama diantaranya Imam Fakhrul Razi dalam Mafathul Ghaib mengatakan bahwa kalau Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati dianggap Tuhan, harusnya mukjizat yang lebih hebat daripada menghidupkan orang mati harus jadi Maha Tuhan. Ada mukjizat Nabi itu yang lebih hebat dari menghidupkan orang mati. Apa itu? Apa kira-kira? Kuis berhadiah umrah ya kita. Yang lebih menghidupkan orang mati, tapi lebih hebat dari itu. Iya. Artinya mukjizat lebih hebat dari menghidupkan orang mati. Contohnya, mukjizatnya tongkatnya Nabiullah Musa. Kan tongkatnya Nabi Musa itu berubah jadi ular, dipukulkan ke laut, terbelah, dipukulkan ke gunung, hancur berkeping-keping. Di mana hebatnya? Loh gini, kalau Nabi Isa hidupkan orang mati, itu kan orang darinya hidup, mati, terus hidup lagi. Gak ada perubahan kecuali dari mati ke hidup, hidup ke mati. Kalau Nabiullah Musa tongkatnya dari apa? Dari benda mati, berubah jadi ular, artinya makhluk hidup, kemudian berubah lagi menjadi benda mati. Itu kan perubahan yang luar biasa. Misalnya ini tulisan ini berubah jadi kadal gitu ya. Jadi kadal, itu kan mengherankan. Sedangkan Nabiullah Isa itu cuma apa? Seperti air kan membeku jadi es, kemudian mencair lagi. Enggak ada. Siapa yang heran dengan perubahan benda cair berubah jadi beku karena membeku? Dari kata para ulama, kalau ada orang heran, orang mati bisa hidup itu dianggap sebagai Tuhan. Harusnya Musa yang punya tongkat dari benda mati berubah menjadi benda hidup lebih hebat lagi. Mestinya lebih Tuhan lagi ya. Lebih Tuhan lagi, kemampuannya lebih mengherankan lagi kan gitu ya. Ya karena gini aja, misalnya nih ada orang Mas unjuk kemampuan di depan kita. Saya bisa menghidupkan orang mati gitu. Silakan dibawa itu orang yang enggak bergerak gitu kan. Terus bim salah bim hidup. Orang bisa ngomong gini, "Alah paling dia itu tadi dipingsanin atau di apa gitu kan, bisa aja. Tapi kalau ada orang misalnya bawa HP gitu, ini ada HP, tiba-tiba berubah jadi apa? Jadi cebong. Itu kan jelas orang akan, wah ini betul-betul luar biasa.
Nah, itu karena memang dari benda yang nothing, yang nggak hidup kan. Nggak hidup gitu. Nah, ini sebenarnya kita sedang tidak membahas Nabi Isa-nya, tapi menunjukkan bahwa sebegitu lengkapnya itu dalam agama kita itu. Yang harus hari ini, ya kalau kita mau buka-bukaan jangan nanggung. Ente mau buka-bukaan tentang tuduhan ke siapa? Ke Abu Hurairah, ke Khalid bin Walid, ke Rasulullah. Ayo sudah, kita buka-buka. Tapi apa? Ketika buka-bukaan itu jangan nanggung Anda. Jangan satu informasi diangkat, lompat lagi ke sana. Sehingga, Mas, sebenarnya kelompok-kelompok begitu atau pihak-pihak yang demikian itu nggak akan berani duduk di meja diskusi. Saya jamin, nggak akan berani. Misalnya, siapa yang nuduh Quran buatan itu, suruh duduk dia sama ahlinya yang ngerti bahwa selesai dia. Atau yang nuduh Abu Hurairah itu nggak harus ulama beneran. Saya yang ulama-ulamaan aja bisa membungkam itu, apalagi ulama beneran gitu ya. Apalagi misalnya itu kalau satu ulama-ulamaan gimana saya? Itu contohnya saja. Nah, sehingga agama kita ini kan kita perhatikan, agama kita itu terang benderang. Jika kita saksikan sepanjang sejarah ahli-ahli debat yang tak terkalahkan itu Muslim. Udah, kita ini diakui oleh siapapun. Hari ini saja yang kita bisa ungkap seperti apa? Zakir Naik. Ya. Siapa lagi misalnya Ahmad Deedat. Ya. Di Indonesia dulu punya Kiai Widuri dari Madura, itu juga ahli sekali. Ya. Dan itu nyaris nggak dimiliki oleh kelompok apalagi zaman dulu Abu Hanifah berhadapan dengan orang ateis. Orang ateisnya nggak susah ngelawannya kan. Kalau debat dengan orang Islam ya dalilnya sahih kan keok dia. Ini orang nggak percaya sama ayat, nggak percaya sama hadis. Begitu mau debat, udah disaksikan banyak orang, ditunggu. Abu Hanifah ini lambat datang. Begitu lambat datang, mungkin janjiannya jam 2 gitu, molor sampai asar gitu, sampai buka puasa gitu. Orang mulai gelisah kan, mana ini andalan kita, gacuan kita. Wah, takut. Ya takut. Dipikir takut. Begitu datang, ditanya, Abu Hanifah kok lambat ente? Orang Muslim kok lambat? Orang Muslim tuh katanya tepat waktu, sholatnya gini. Tenang Pak, saya tadi tuh kesini itu ada masalah banjir. Nah, begitu banjir itu, ya saya nggak bisa lewat. Loh, terus gimana nyampe di sini? Ya tiba-tiba itu ada kayu hanyut. Terus kayu itu tiba-tiba tertumbuk sama yang lain. Terus dia ada tali yang tiba-tiba secara kebetulan ngikat. Terus saya lompat ke kayu itu. Secara kebetulan juga dia kena arus ke seberangnya. Kebetulan juga saya lompat dan alhamdulillah selamat. Ketawa itu orang-orang ateis. Kenapa? Ya nggak mungkin lah kami percaya dengan alibimu itu. Masa ada kayu hanyut kebetulan kena tali, ngikatnya pun kebetulan, bukan kamu ngikat, nyebrangnya kebetulan. Terlalu banyak kebetulan. Langsung apa kata Abu Hanifah? Kalian nggak percaya dengan 1-2 kebetulan. Terus percaya dengan kebetulan alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Langsung syahadat orang-orang. Asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Keren. Tapi orang ateisnya objektif berarti. Nah, di situ memang kita akui orang-orang dulu itu ketika mereka mencari kebenaran, betul. Kalau sekarang kan demi followers, demi viewers, ketika dia udah keluar statement, bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Bagaimana caranya biar kelihatan dia nggak kelihatan bodoh. Terus kemudian bagaimana caranya bahwa argumentasinya tuh yang penting kelihatan benar aja kan gitu kan. Tapi kalau itu dibawa ke meja diskusi, artinya kan selama yang lawannya yang bisa menjelaskan dengan argumen seperti Imam Abu Hanifah gitu kan, walaupun dia mau ngotot, dia mau, yang pada ujungnya kan yang menilai orang yang menyimaknya. Dia mungkin nggak dapat hidayah, tapi orang ternyata seperti ini. Yang benar kan gitu ya. Sama dengan beberapa diskusi yang saya adakan, debat lah gitu, jarang yang mau mengakui taslim lah. Oh ya saya keliru gitu ya, saya salah. Jarang. Muter-muter dan saya punya kitab, walaupun kadang sudah nggak nyambung gitu. Tapi alhamdulillah dari situ beberapa teman-teman yang tadinya ikut tersesat ya pemahamannya dengan beliau itu, ya kembali rujuk. Alhamdulillah Ustaz, dari diskusi kemarin saya itu dapat referensi dan saya selama ini berpikir seperti Ustadz lawan antum, tapi alhamdulillah gitu. Contoh terakhir, saya debat dengan teman kita yang mengatakan kunut itu bid'ah gitu. Saya posisi masalah kunut itu kadang saya kunut, kadang enggak. Tapi ketika satu amalan yang diamalkan Ahlus Sunnah dia enggak bid'ah, tanggung jawab kita untuk meluruskan. Bukan untuk menyerang beliau yang tidak kunut, karena saya akui kunut itu khilafiyah gitu ya. Nah, ketika diskusi itu dia ngomong tentang hadis. Hadis ini Ustadz hadis sahih. Nabi jelas mengatakan summa tarakahu, diriwayatkan Nabi itu meninggalkan kunut itu. Summa tarakahu, meninggalkannya. Hu itu kan nya. Nya itu kan harus dipertanyakan kembali kemana. Saya tanya, Ustadz, nya ini kembali ke kunut, ditinggalkan ke Nabi, menurut siapa? Nah, dia kan pasti ada data, dan saya tahu ada data. Menurut Syekh Al-Albani, menurut Imam ini. Baik,
Saya akui, ini saya ambil data Anda dan saya akui, dan ini yang dipakai oleh Imam Abu Hanifah. Ini dipakai Imam Ahmad bin Hanbal yang mengatakan kunut tidak sunnah. Itu jelas. Tapi izinkan saya untuk membawa versi Ibnu Hajar Al-Asqalani, versi Imam Badruddin Al-Aini dengan kitab Umdatul Qori'nya. Beliau mengatakan itu ditinggalkan ke Nabi bukan kunutnya, tapi kembali kepada laknatnya. Karena ternyata Nabi itu pernah menambahkan dalam kunut itu, bacaan kunut, laknat. Laknat kepada siapa? Kepada oknum-oknum yang membunuh beberapa sahabat Nabi. Kan kita tahu riwayatnya itu. Itu selama 3 bulan Nabi kan melaknat tuh. Ya Allah, timpakan musibah ke mereka. Itu ditinggalkan adalah kembali ke laknat. Sedangkan Anda memanai yang ditinggalkan kembali ke kunut. Nah, sah-sah saja, nggak masalah Anda ngikuti ulama kok. Kami juga ngikuti ulama. Yang jadi masalah ketika Anda menganggap bahwa Anda mengikuti hadis karena ngikuti ulama tersebut, kami dianggap tidak ngikuti hadis gara-gara ngikuti ulama. Padahal kita sama-sama ngikuti ulama. Nah, di situ diskusi kami, ya dia tetap ngotot, tetap saya enggak. Tapi dari sekian yang hadir, alhamdulillah taslim. Ya Ustaz, alhamdulillah selama ini kami itu kalau lihat ada orang kunut pengennya bidain aja gitu kan. Udah pokoknya lihatnya bidah amat lah gitu. Sekarang alhamdulillah nggak bidah-bidah amat gitu. Nah, jadi amat nggak dibawa-bawa sudah. Iya makanya. Dan sekarang udah ada dasar gitu. Udah ada dasar kan bahwa kalau dengan ilmu, dengan dasar juga ya seenggaknya udah itu terbuka kan gitu. Betul. Entah mau menerima atau mengambil udah urusannya masing-masing. Nah, yang jadi masalah seperti yang sudah Mas Ari tadi singgung, ketika agama itu hanya dijadikan sebagai konten. Nah itu gitu. dia. Dan kalau konten itu sekedar dia supaya viral, caranya juga normal ya, kita silahkan lah, itu hak setiap orang. Malah banyak gitu ya, banyak. Tapi ya itu tadi, ketika mereka menjadikan masalah yang seharusnya tidak dijadikan alasan untuk viral, menyerang agama, apalagi menistakan sama muslim, mengangkat aib-aib atau cari kesalahan orang, itu yang harus dipertanyakan. Dan itu seharusnya nggak layak untuk dilakukan oleh seorang muslim. Mungkin dalih-dalih untuk jadi polisinya gitu ya, cari kebenarannya gitu. Kalau kita misalnya gini, ada sesuatu yang berbeda, kemudian mungkinlah ada yang keliru atau berbeda, tapi apakah dia ini yang punya part tugasnya? Kan ada ulama lain yang benar-benar yang memang dia dasar ilmunya jelas, ini orang berilmu gitu ya ibaratnya, dan juga bisa memperingatkan dengan cara yang lebih ahsan misalnya, kan gitu kan. Ya namanya manusia pasti ada kesalahannya mungkin. Nah, kadang-kadang justru dikorek-korek cari kesalahannya untuk membuat seperti satu golongan ini sebuah polisinya yang paling benar mereka, kan begitu. Nah, di sisi lain ini terlihat bahwa Islam ini galak bener ya gitu. Maksudnya Islamnya begitu keras ya. Jatuhnya tadinya dengan dalih akan membenarkan atau juga mungkin mengoreksi yang benar seperti ini gitu. Tapi justru masuk ke dalam ranah mempermalukan saudara muslim. Itu kan jauh lebih berat dosanya dibanding cuma ingin mengoreksi ibaratnya. Nah, ini udah menjadi komoditi sekarang ini. Di sisi lain, orang di luar Islam melihat bahwa Islam ini kok jadi mundur ya. Maksudnya ini agama berantem nih. Agama kemunduran yang agamanya yang lain udah mikirin bagaimana AI, ada yang bikin teknologi, mikirin roket segala macam gitu kan. Ini masih berkutat ngomongin itu terus gitu. Bahkan ya, misalnya ada satu yang keliru, itu menjadi satu komoditi untuk dikorek-korek lagi. Walaupun kita mungkin nggak sependapat, saya jujur aja beberapa yang ada teman kita gitu, narasinya kita nggak sependapat gitu. Kemudian beliau melakukan kekeliruan misalnya, entah merokok atau segala gitu misalnya kan. Kita nggak jadikan itu konten di sini, betul. Karena beliau juga sesama muslim, manusia juga bisa aja ada kekeliruan, tapi ya bukan berarti kemudian ini dia kesempatan kita yang jatuh dia, enggak juga gitu. Nah, sebenarnya ada emang ini udah jadi pola sejak lama atau memang ada upaya untuk membuat Islam ini terlihat begitu enggak akur gitu. Nah, ini masalah kita Mas Ari, ketika dalil itu tidak dipahami secara utuh menyeluruh. Apapun itu kalau tidak dilihat secara lengkap, yang terjadi ya itu tadi masalah yang justru buru-buru melakukan perbaikan. Tujuannya kan kita husnudzon lah. Tujuannya mungkin menasihati, tujuannya untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar atau menyampaikan dakwah. Tapi kalau caranya salah, itu justru seperti ungkapan Umar bin Abdul Aziz, ma yufsidu aktsara mimma yuslih, yang dirusak lebih banyak daripada yang diperbaiki. Seperti nyuci baju pakai air comberan gitu. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau bicara tentang kritik, dunia kritik mengkritik itu tidak ada yang seperti Islam dalam menjaganya. Ada kritik hadis, ada kritik tafsir, ada kritik fikih, bahkan saling diskusi di antara para ulama, itu hal yang biasa. Jadi bukan masalah kritiknya, tetapi
diksi bahasa yang digunakan. Kita lihatlah para ulama-ulama dahulu itu sangat terbiasa berbeda pendapat. Bahkan perbedaan di antara mereka itu sangat tajam. Kalau kita hari ini sudah mungkin saling mengkafirkan gitu. Antara Zaid sama Ibnu Abbas itu terlibat debat berkepanjangan tentang masalah ilmu waris. Itu kalau kita lihat asik diskusinya itu. Mereka ini semuanya pakai dalil, orang berilmu gitu. Tapi lihat, begitu kemudian ada satu kasus yang menunjukkan bagaimana kedewasaan orang-orang dulu. Itu Ibnu Abbas punya tetangga, Mas Ari, meninggal dunia, anaknya datang, bapak saya meninggal gitu, tolong bagikan waris saya, tolong bagi waris. Kata Ibnu Abbas, loh kok ke saya? Bapakmu itu betul tetangga saya, tapi kan dia ngajinya ke Zaid, bawa ke Zaid lah, dia kan muridnya Zaid. Datanglah kemudian dibawa oleh anaknya masalah ini kepada Zaid. Kata Zaid, loh kaget Zaid juga, kok ke saya? Bapakmu kan tetangga Ibnu Abbas. Begitu sampai di Zaid, Zaid ngomong gini, kok ke saya? Karena Ibnu Abbas nyuruh ke Anda. Oke, kalau demikian saya akan pecahkan masalah Anda, tapi menggunakan ilmunya Ibnu Abbas. Masya Allah. Jadi nggak menggunakan ilmu dia, malah ilmu lawannya. Hari ini di mana yang seperti ini? Adabnya itu ya. Etik luar biasa. Jadi begitu ada masalah, ya sudah. Ini kan kalau hari ini nggak ke saya, ustadznya kan saya. Yang ngerti kan saya. Wah itu apa itu? Ya, ini dari situ aja kita bisa paham bagaimana kemuliaan orang-orang dahulu. Diskusi, debat boleh hangat, tapi akhlak, adab itu tidak pernah ditinggal. Nah hari ini kan nggak begitu. Sudahlah diskusinya atau kontennya nggak berilmu, adabnya nggak ada. Bahasanya juga yang dipakai. Bahasanya bahasa barbar, bahasa tidak beretika. Saya biasa mengkritik orang, tapi selalu bahkan pihak-pihak tertentu mengatakan, Ustadz antum terlalu sopan. Saya menggunakan kata beliau, mungkin beliau salah. Karena apa? Karena saya kritik bukan individunya, saya kritik adalah pemahamannya. Bagaimana itu aja saya merasa bahwa kasihan Tapi karena ini sudah termasuk bagian amar ma'ruf nahi munkar, saya usahakan supaya seringan mungkin. Sedangkan hari ini orang nggak peduli itu. Udah selama masih bisa dihabisi. Dan itu bukan adab Islam. Itu jelas bukan adab Islam. Tapi sebenarnya gimana sih Rasulullah SAW misalnya menemukan sesuatu yang berbeda gitu ya? Beliau adabnya seperti apa dalam menegur? Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling menjunjung tinggi etika, adab dan sebagainya. Dan bahkan beliau kan kalau bicara agama, orang yang paling ngerti agama. Artinya hukum apapun, ya pasti beliau tahu. Yang ditahu sahabat tahu. Tapi itu pun beliau selalu masih menggunakan satu diksi yang bertanya dulu. Misalnya, ada sahabat yang tiba-tiba ba'da subuh sholat sunnah. Kita tahu ba'da subuh kan nggak ada sholat sunnah kan. Ba'da subuh itu termasuk yang dilarang sholatnya. Itu Nabi nggak mengatakan, dasar kamu bikin bid'ah, kamu kayak gini apa? Kamu bikin malu aja kan? Nggak begitu. Nabi apa yang dilakukan? Kenapa kalian sholat 2 rakaat, sedangkan subuh kenapa kalian sholat padahal subuh itu ada 2 rakaat? Nabi itu husnudon, jangan-jangan orang ini mengganti sholatnya. Karena memang kalau ba'da subuh dilarang. Jadi Nabi masih bertanya, siapa tahu dia ini ngulang sholat atau mungkin menganggap kalau subuh boleh 4 rakaat. Barulah orang ini memberikan penjelasan. Ya Rasul, kami itu tadi nggak sempat sholat qobliyah. Maka kami mengkodoknya setelah kami selesai sholat subuh. Jadi orang ini biasa qobliyah subuh itu kan. Nah dia mungkin kesiangan nggak sempat. Dia anggap boleh dikodok setelah ba'da subuh. Rasul mendiamkan. Lihat, Nabi melihat kesalahan yang seperti itu beliau lurus. Beliau tidak mengatakan, wah nggak begitu, cuma nanya dulu lah ke saya, yang tahu ilmu kan saya. Tapi dari itu kemudian jadi hukum. Akhirnya terjadi perbedaan pendapat. Yang perbedaan itu menjadi luas dalam agama. Bolehkah sholat sunnah itu dikodok? Boleh, gara-gara kasus tadi itu. Gara-gara seperti itu banyak kita akan temukan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat adanya kesalahan para sahabat dalam tanda kutip atau sesuatu yang dianggap nggak normal, Rasul nanya dulu kenapa Anda melakukan ini. Setelah dapat penjelasan, ya sudah, Rasul kadang biarkan aja selama itu bukan perkara haram. Banyak sekali Rasul mendiamkan perkara, misalnya ada sahabat yang setiap sholat selesai baca Al-Fatihah, dia baca surah Al-Ikhlas. Terus dilakukan itu kan jelas sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi. Nabi nggak langsung mengatakan, tolong jangan bikin bid'ah ya, neraka nanti. Tapi sama Nabi dipanggil, ditanya kenapa Anda melakukan itu. Apa katanya? Ya Rasul, saya menyukai surah Al-Ikhlas. Gitu. Maka Nabi mengatakan kecintaanmu kepada surah itu akan menuntunmu ke dalam surga. Ya. Ini kan dalam tanda kutip bid'ah itu kan, bid'ah yang dilakukan oleh sahabat ini oleh Nabi tidak disalahkan. Sedangkan kita hari ini kita mana yang lebih utama? Apakah menambah Al-Ikhlas? Enggak, tetap mengikuti contoh Nabi, tapi tidak menyalahkan perilaku yang
mau mengikuti sahabat tersebut. Kalau kita lihat etika Nabi, Masya Allah, luar biasa. Nah, Rasul juga sampai pilihan kalimat itu, Nabi kalau memuji biasanya akan menyebut nama dengan terang. Nyebut Ibnu Abbas, dia melakukan begini. Bahkan Nabi itu memberikan julukan-julukan yang bagus kepada sahabat Nabi. Nabi itu sahabat Nabi ada yang gelarnya As-Siddiq. As-Siddiq siapa? Abu Bakar. Al-Faruq, pembeda Sayyidina Umar. Nanti ada yang digelari Turjamul Quran. Sahabat itu keren-keren gelarnya. Pedangnya Allah, Sayyidina Khalid bin Walid. Nanti ada Turjamul Quran Ibnu Abbas. Nggak ada yang digelari kampret, itu nggak ada. Oh, nggak ada gelaran jelek-jelek itu kan. Suka makan, itu nggak ada. Mau makan padahal kan anu. Nah, Nabi kalau memuji disebut namanya, tapi nanti kalau Nabi mengkritik, Nabi biasanya nggak akan nyebut namanya. Biasanya beliau akan kenapa orang itu begitu gitu. Padahal beliau tahu yang melakukan itu misalnya si fulan sahabat Nabi. Itu satu hal yang mungkin luput dari kita. Jadi Nabi itu jarang sekali menyebut nama orang. Kenapa kaum itu begitu? Nanti Nabi setelah dapat penjelasan, kalau benar Rasul diam, kalau salah maka beliau akan menyampaikan koreksinya. Nah, sedangkan kita hari ini kan nggak begitu, langsung tiba dar dah. Sampai ulama aja dipanggil namanya aja sampai gitu kan. Padahal kalau kita itu kalau kembali kepada kaidah ulama, Mas, itu kan dikatakan orang baik itu bukan orang yang tidak punya salah. Karena memang nggak ada orang yang punya salah itu. Orang baik adalah ketika kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Itu orang baik. Jadi kalau orang baik saja banyak baiknya, buruknya sedikit, itu orang baik. Lalu bagaimana dengan ulama-ulama? Seberbeda apapun kita dengan dia. Kita katakan ya nggak suka sama ulama A karena pemikirannya begini-begini. Ya cukup kita nggak sukai pemikiran dia atau sesuatu yang tidak kita sukai. Adapun kebaikan dia tentu lebih banyak. Kenapa kita tidak hargai itu kan? Kalau kita hanya mencari kesalahan, ketergelinciran manusia, ya kita tidak akan ada manusia yang selamat dari lisan kita gitu. Berarti Nabi pernah nggak sih, tapi misalnya ada yang berbeda sama dia dimaki-maki, kemudian dibuka kesalahan-kesalahannya, udah pernah belum Nabi ngelakuin itu? Wah, Nabi tidak pernah melakukan itu. Nabi nggak pernah ngelakuin itu. Berarti hal yang seperti itu memang bukan adab dari Nabi. Bukan adab dari Nabi. Kalau misalnya ada mengatakan kalau dia berada di jalan sunnah, tapi melakukan hal yang tidak dilakukan oleh Nabi sebenarnya, mungkin mempermalukan ustadz lain yang tidak satu pengajian sama dia gitu, kemudian dipermalukan, kemudian menyebut dengan nama-nama yang kurang sopan gitu misalnya. Berarti justru dia sendiri gak menjalankan sunnah. Harusnya begitu dia menyadarinya. Dan teman-teman ini kita mungkin tidak mengarahkan ke 1-2 kelompok ya. Bisa jadi ini di mana aja. Karena si perilaku berlebihan, perilaku yang keterlaluan itu menimpa ke semua kelompok. Mereka itu kadang menggunakan kaidah yang salah tempat, pakai rumus yang salah penempatannya. Ayat yang seharusnya digunakan untuk orang kafir dialamatkan kepada orang Islam. Hadis atau ayat juga yang berbicara tentang pelaku bid'ah dialamatkan kepada saudara-saudaranya yang berbeda pendapat dengan dia. Dan kalau sudah seperti itu, ya sudah rusak, kaidahnya sudah salah. Misalnya nih, ada aturan yang sudah harusnya diperlakukan kepada pembohong. Kemudian diterapkan kepada orang yang berbohong. Kan beda, pembohong sama berbohong. Kalau bicara kalau orang pembohong itu juga artinya sudah profesi dia. Pekerjaannya bang dia penipu, penilep, ya, pokoknya gitulah. Sedangkan orang bohong, kita itu kadang nggak sengaja canda bohong. Nah itu yang sering terjadi. Misalnya kasus pelaku bid'ah. Memang betul kalau kita kembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW, bagaimana celaan terhadap bid'ah. Terus ulama kita mengingatkan agar menjauhi ahli bid'ah, kemudian membongkar kedok-kedok mereka. Itu jelas kita dapatkan dari teladan salaful ummah. Karena kalau kita nggak diperingatkan tentang orang jahat, dari mana kita tahu kejahatan kan? Kita tahu aja nih penipu nih atau siapa. Terus kita ada orang mau ke situ atau ada orang tiba-tiba interaksi sama dia kan, mau jual beli, kita bilang hati-hati, dia sudah banyak orang kena tipu dan sebagainya. Kan itu sebenarnya nggak butuh dalil, butuh akal sehat saja. Nah, masalahnya mereka menjadikan dalil untuk pelaku bid'ah kepada saudara-saudaranya yang dianggap dituduh berbuat bid'ah, padahal baru tuduhan. Misalnya bukan menjadi frequent activity-nya dia berbid'ah gitu kan. Ketika ulama mengatakan ahlu bid'ah harus dihajar itu harus diboikot, dijauhi. Siapa yang dimaksud ahlu bid'ah? Harus lengkap dong. Jelas yang disebut adalah Mu'tazilah, kelompok yang kalau hari ini liberal lah. Yang ayat dan hadis itu bisa ditolak gara-gara nggak masuk akal. Atau kelompok di masa lalu itu adalah kelompok Khawarij.
kelompok yang mudah mengkafirkan sama muslim. Nah, orang begini kan memang jangan dikasih tempat, bahaya kan, harus disudutkan karena sekali dia ketemu misalnya garam sama apa diracik bom meledak nanti kan. Orang-orang begini harus diwaspadai. Terus siapa lagi misalnya? Kelompok pada masa itu sufi-sufi hulu, orang-orang yang menganggap konsep ketuhanan itu sama antara semua agama, cuma beda nama, beda istilah gitu. Itu ada dalam Islam? Bukan dalam Islam, ditempelkan ke Islam. Ini sebenarnya dari ajaran-ajaran filsuf kemudian ditempelkan. Nah, mereka-mereka ini yang dimaksudkan dengan hadis, dijauhi ahli-ahli bidah ini. Nah, kemudian oleh teman-teman ini dijadikan nasihat-nasihat itu untuk menghukumi siapa? Yang dianggap misalnya yang maulidan. Maulid ini kan menurut sebagian kalangan bid'ah. Tapi kalau kita kembalikan ke permasalahan hukum, ya faktanya ulama berbeda pendapat. Ya. Kan gitu. Nah, bayangkan kalau itu kemudian digunakan untuk menembakin pendapat-pendapat yang dianggap bid'ah, nggak ada orang yang selamat. Kalau itu digunakan, tradisi ini digunakan di masa awal Islam, hancur Islam itu. Untungnya dulu ulama nggak begitu. Iya, sama seperti yang antum bilang tadi. Ya Quran juga dibitahin kan, karena ada 30 juz. Betul. Nah, sahabat itu ketika antara ulama gitu, Imam Abu Hanifah itu mengatakan kunut itu bid'ah. Kunut itu bid'ah menurut Imam Abu Hanifah karena dianggap hadis-hadisnya adalah tidak valid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mazhab Hanafi tidak menganggap bahwa pengikut mazhab Syafi'i sebagai pelaku bid'ah. Jadi harus dibedakan perbuatan yang kita anggap hukum dengan orang yang terhukumi gitu ya. Misalnya apa? Orang yang merokok oleh sebagian kalangan dianggap sebagai haram. Konsumsi yang haram itu fasik. Ya. Tapi apakah kita bisa menghukumi orang yang merokok sebagai fasik? Enggak bisa. Kenapa? Karena dia tidak menganggap haram misalnya, gitu. Jadi ini contoh saja. Ya, enggak nyindir loh ya. Enggak nyebut nama. Dari awal awal aman, sampai ke belakang kita enggak pernah nyebut nama siapa-siapa kan. Enggak ada nama yang kita sebutkan itu ya. Jadi kalau di kita nih persamaannya banyak, sedikit perbedaannya ini diulek-ulek gitu. Ini sebenarnya sebuah fenomena yang dulu pernah ada, maksudnya kayak gini gitu. Ini ada apa sih sebenarnya? Kok kayaknya satu-satunya agama di dunia yang selalu dibikin gak akur Islam, yang penduduknya ketika kemudian minoritas terintimidasi, yang negaranya kemudian memiliki banyak aset terjajah, gitu kan? Yang dijajah negara Islam sekarang, dan yang mayoritas kemiskinan juga banyak juga negara-negara Islam. Dan kayaknya itu jadi framing kemunduran. Kalau kita paham Al-Quran ini sumber ilmu kan mestinya kita dia justru punya marwah yang terbesar semestinya kan. Gini Mas Ari, bahwa Islam ini kan punya segala-galanya. Kita punya sumber yang jelas, yang itu tidak dimiliki oleh ajaran manapun, apalagi agama. Kita punya, kalau bicara contoh, kalau cuma konsep orang semua bisa bikin konsep. Konsepnya bagus. Contoh pelaksananya bagaimana? Kita punya Nabi Muhammad. Wah, itu kan Nabi yang sempurna. Kita punya para sahabat. Kita punya para ulama-ulama yang bukan cuma omdo kan. Ulama itu ya diulamakan karena ilmunya dan amalnya gitu ya. Apa yang kurang dari Islam? Bicara tentang contoh individu kita nggak kekurangan. Contoh di masyarakat. Bahkan kalau bicara tentang contoh peradaban, kita hanya orang buta yang tidak tahu bagaimana gilang gemilangnya peradaban Islam. Sepanjang sejarah Islam itu pernah menaungi bumi, membangun peradaban yang sampai detik ini belum ada peradaban yang bisa seperti itu. Jadi di belahan bumi manapun itu belum ada yang menyamai peradaban Islam di masa itu, diakui oleh muslim maupun non muslim. Hanya orang yang buta terhadap sejarah yang mengatakan Islam nggak punya peradaban yang indah itu. Nah, semua itu dibangun oleh satu umat yang berawal dari umat jahiliyah. Bisa antum bayangkan gitu. Orang Arab pada masa itu adalah satu komunitas yang terpinggirkan, tinggal di gurun pasir, jauh dari peradaban. Persia Romawi kala itu mereka sedang rebutan pengaruh, terlibat dalam hampir 1000 perang besar dalam kurun waktu 800 tahun dan tidak ada yang bisa mengalahkan satu sama lain. Tiba-tiba muncul nih masyarakat ini, berkembang dengan sangat pesat, dan dalam waktu kurang dari 50 tahun, dua peradaban ini mereka bisa tundukkan. Dan kemudian mereka menyebar dengan berbagai macam kemajuan yang luar biasa, dengan ilmu pengetahuannya dan sebagainya. Itu buah dari apa? Buah daripada ilmu, buah daripada pengamalan terhadap ajaran, inti ajaran Islam itu ilmu kan. Nah, ulama mengatakan bahwa bangsa Arab lah kita bicara. Kalau hari ini kita lihat kan kok pecah belah perang terus kenapa? Karena memang tabiatnya masyarakat Arab itu begitu. Mereka itu tidak akan mungkin bisa disatukan dengan kesukuan, dengan kebangsaan, dengan nasionalisme. Yang bisa menyatukan mereka Islam. Dan kekuatan umat Islam itu memang persatuan.
Itu yang mereka takutkan. Siapa mereka ini? Ya pihak-pihak yang tidak menginginkan Islam kembali jaya kan. Maka dibuatlah bagaimana di skala politik, di skala ekonomi, termasuk di skala pemahaman agar umat Islam ini terus bertikai satu sama lain. Nah itu. Nah mereka ini, teman-teman kita ini nggak nyadar kalau mereka masuk ke dalam bagian permainan itu. Iya. Jadi mereka seakan-akan mengatasnamakan sunnah, mengatasnamakan misalnya bukan cuma sunnah ya, supaya nggak ada yang baper. Apalagi misalnya mengatasnamakan ajaran aswajah katakan gitu atau apa. Padahal yang mereka lakukan adalah mendukung program-program orang di luar Islam untuk menghancurkan Islam itu tadi. Mereka selalu menggunakan misalnya apa yang kelihatan benar, bersatu sih bersatu, tapi kalau akidahnya nggak benar bagaimana? Bersatu harus di atas Quran dan Sunnah. Sekarang kita tanyakan, Quran dan Sunnah yang mana yang Anda maksudkan, yang Anda sama itu? Tunjukkan di generasi kapan, di zaman mana, di tempat mana ada umat Islam bersatu dengan hanya satu pemahaman. Gak ada. Mereka sudah terbiasa dengan perbedaan itu. Di kurun sahabat ada madhabnya ada Abu Hurairah, ada yang ngikuti nanti Abdullah bin Mas'ud yang ada di Irak, ada yang ngikuti Abdullah bin Umar di Mekah, ada yang cenderung ngikuti Abdullah bin Umar di Madinah. Itu biasa. Sepeninggal itu ada madhab fikih, dan madhab itu bukan 4 dulu ada belasan kan. Semuanya kemudian berfusi atau mungkin punah dan sebagainya. Jadi yang Anda katakan bersatu di atas Quran dan Sunnah, yang Anda inginkan hanya satu model, itu tidak pernah ada. Yang ada adalah persatuan di atas perbedaan. Loh, kalau beda dibolehin gimana? Kan nanti kalau kafir gabung, ya kan jelas perbedaan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Kita itu jelas lah, kita nggak mungkin nggak memahami itu. Nah sekarang Anda mengajak kepada pemahaman kepada Quran dan Sunnah sesuai pemahaman Anda. Nggak usah Anda nunjukkan ke sejarah yang mungkin nggak akan mungkin, atau tunjukkan Anda sesama teman Anda saja. Kan gitu kan, kelompok yang merasa bahwa kami sesama mereka saling tikai. Pada ujung-ujungnya kan gitu kan. Akhirnya nggak usah gitulah, nggak usah kita sebut kelompok tertentu. Di NU misalnya ya, akhirnya ketika merasa wah ini yang paling benar, antara NU juga ada perbedaan. Di tubuh Muhammadiyah, di Muhammadiyah sendiri pun ada perbedaan, ada faksi-faksi dan sebagainya. Sehingga memang berarti nggak seperti itu yang diinginkan oleh syariat. Yang diinginkan oleh syariat adalah kita diikat oleh persamaan pokok-pokok agama. Adapun masalah khilafiyah, masalah perbedaan, nggak mungkin bisa kita satukan. Orang secerdas Imam Syafi'i saja, itu Imam Syafi'i sama Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad, itu masih ada hubungan guru sama murid. Orangnya soleh, pinter-pinter, dan nggak punya kepentingan, nggak punya isma-isma. Itu saja sepakat untuk tidak sepakat. Kan gitu ya. Sepakat untuk iya kan, sepakat untuk berbeda akhirnya mereka kan. Saling menghormati ya. Terus kita yang sama Imam Syafi'i jauh, kemudian kesolehan kita juga dipertanyakan, kita juga banyak kepentingan hari ini, ya kan, mungkin kepentingan isme-isme yang lain, materialisme atau apa, kemudian sok mau menyelesaikan masalah itu aja kita sudah nggak masuk akal, nggak bisa. Kalau masalah kunut aja nggak selesai di masa lalu, gimana kita menyelesaikan hari ini? Nah, masalahnya ketika diangkat lagi, apa yang Anda inginkan? Berarti Anda memang menginginkan bahwa apa? Ribut terus. Gitu. Ribut terus karena ya kalau memang intinya sebuah penjelasan aja sih, udah selesai. Masalah ini selesai. Udah ini omongan pengulangan aja pengulangan aja. Kalau toh kita mau hendak ulang, asalkan kita bawa adabnya nggak jadi masalah, Mas. Karena sebenarnya agama ini kan ya diulang juga kan, karena beberapa masalah yang mungkin kita perlu tahu dan sebagainya. Tapi tolong ilmunya diulang, adabnya diikutkan. Kita ini masalahnya enggak, ilmunya diulang itu pun enggak lengkap, adabnya ketinggal, agak berantem kita. Jadi sumber masalah hari ini ketika adab ditinggalkan. Ya, secara instan soalnya. Secara instan. Makanya kita tahu, Mas, bahwa ilmu agama itu unik. Ilmu itu bukan cuma sekedar knowledge kan, bukan sekedar konten. Ilmu agama itu erat kaitannya dengan keberkahan. Maka ketika ilmu itu tidak berkah, yang terjadi seperti hari ini. Coba logika sederhana saja. Zaman dulu itu orang mau cari satu hadis itu bisa jalan sekian hari, sekian minggu loh untuk ketemu satu hadis, Mas. Ulama ada yang berjalan dari Madinah ke Syam hanya untuk mengkonfirmasi satu hadis. Ada yang jalan dari Syam dia ke Irak hanya untuk satu hadis. Itu Syam Irak itu ribuan kilometer. Ulama zaman dulu juga untuk mengakses buku nggak seperti hari ini kan, susah sekali. Tapi kenapa ulama zaman dahulu banyak? Ulama dulu itu banyak sekali. Bahkan yang bukan ulama itu kalau ukuran hari ini jadi ulama. Oh, tingkat intelijensianya. Iya, orang dulu anak kecil itu rata-rata hafal Quran. Kalau hari ini ustadz aja kadang nggak hafal Quran. Banyak. Ya, nggak usah nyerahkan diri. Saya nggak nyebut Anda ustadz. Kan gitu kan? Loh, dulu itu syarat jadi Imam Ahmad ditanya apa syarat jadi mufti? Mufti itu adalah ulama yang
ngajarkan ilmu dan boleh merumuskan hukum. Boleh nggak kalau orang hafal 100 hadis kata imam? Orang ini menanya, kata imam, kalau 100 janganlah. Kalau 200 200.000. Ini 200.000 hadis, bukan 100 tadi. Secara alat 100.000. 100.000 hadis gimana? Jangan, belum boleh. 200.000 mungkin. Kalau 300.000, oke. Kalau menurut saya 500.000 orang baru aman dalam berfatwa. Sekarang cari ada ulama yang hafal 500.000 hadis. 100.000 aja sulit kan? 100.000 jangan. 1.000 aja lah. Ustadz yang di depan dites mungkin 100 hadis macet. Harus lihat catatan. Kita lihat kualitas orang-orang dahulu. Seperti itu, dengan kualitas seperti itu saja mereka tetap dengan perbedaannya. Tapi perbedaan dengan adab. Kita hari ini siapa? Kita itu seperti pahlawan kesiangan. Bahkan ada tren gini, Mas. Kalau ada perbedaan pendapat Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali itu dia mau jadi juri. Wah, ini yang benar yang ikuti. Jadi polisi udah. Ya, wasit jadi hakim lah. Jadi kalau kan logikanya orang itu kalau mau jadi wasit atau jadi juri minimal selevel atau lebih tinggi daripada pesertanya kan. Gak mungkin juri itu minimal ya selevel atau lebih tinggi. Kalau Anda ingin jadi juri para ulama itu, ya minimal Anda sekelas mereka. Kalau enggak, ya jangan. Cari konten lain aja. Ini masalahnya beberapa pihak ini, kita bersyukur alhamdulillah adanya beberapa orang yang punya kesemangatan belajar agama. Gitu. Itu juga nggak boleh kita redamkan juga. Kita harus apresiasi, masya Allah. Berapa banyak orang yang suka ngomongin ini. Alhamdulillah kita syukuri. Cuma harus kita arahkan. Karena agama ini bukan cuma konten, Mas. Agama ini kaitannya dengan keberkahan. Kalau bukan keberkahan, coba kita hari ini untuk dapat 1 hadis butuh berapa hari? Hadis kan tinggal itu aja, googling aja. Saralat nggak perlu 1 hadis, bahkan 1 kitab hadis, bahkan mungkin 10 kitab hadis, cukup mainkan jempol, udah dapat. Tapi ulama hari ini makhluk langka. Ini menunjukkan kalau agama itu bukan cuma sekedar konten. Agama ini erat kaitannya dengan keberkahan. Masuk akal. Dulu aksesnya susah, ulamanya banyak. Ulama banyak. Sekarang aksesnya gampang, yang apa dikit. Kan kalau logika ilmu, kalau ilmu agama itu sekedar knowledge, harusnya hari ini banyak ulamanya. Dulu ulama sedikit. Fakta tidak berbicara dan tidak ada yang membantah ini. Bahkan saya berani bertanggung jawab dengan pernyataan ini. Ulama zaman dulu banyak, ulama hari ini sedikit. Saya siap diskusi dengan siapapun. Wah, ini kan nanti bakal berlanjut. Iya benar juga. Iya. Karena kualifikasi ulama itu jelas. Bahkan Imam Syafi'i itu syarat ulama 13, Mas. 13 syarat. Di antaranya yaitu tadi hafal Quran. Hafal Quran itu syarat minimal. Yang hari ini mungkin oke lah, ada anak-anak kita yang hafal Quran. Itu minimal hafal Quran. Yang selanjutnya tahu nasih mansuh. Nasih mansuh itu mana ayat yang sudah dihapus hukumnya, mana ayat yang menghapus hukumnya. Jadi kalau ada orang tahu, oh ini ayat ini dihapus nih. Yang hapus yang mana? Enggak tahulah. Ya, mana aja. Nah, itu nggak benar. Harus tahu mana yang dihapus, mana yang menghapus. Dan yang dihapus itu juga terbagi lagi, Mas. Ada ayat Quran yang dihapus hukumnya, ayatnya masih ada. Jadi ayat masih kita baca. Kita baca ada di Quran, tapi hukumnya nggak dipakai. Ada itu di Al-Quran. Contoh hukum apa tuh? Hukum yang dihapus hukumnya misalnya ayat-ayat tentang minuman keras. Hamar. Nah, itu kan ada berproses tuh kan? Yang awalnya gitu. Masih boleh dulu awal. Boleh. Terus kemudian disebutkan manfaat mudaratnya. Nanti ada nasih mansuh yang apa? Kebalikannya, ayatnya sudah nggak ada, hukumnya ada. Ayo, jadi ayatnya nggak ada, jadi ayat rajam. Ayat rajam itu nggak ada di Quran, tapi hukumnya masih berlaku. Itu dikuatkan dengan hadis Nabi SAW. Nah, kita mana tahu orang awam. Dan itu contohnya banyak sekali. Terus ada nanti yang apa? Dihapus ayatnya sekaligus dihapus hukumnya. Kalau ini mah kita nggak tahu pun nggak apa-apa, udah selesai kan gitu ya. Tapi maksudnya ya ilmu sebasic ini pun untuk ukuran kita hari ini megap-megap. Itu baru 2 syarat. Itu syarat itu. Oh iya. Syarat. Artinya kalau syarat itu dalam agama kita kalau tidak terpenuhi nggak boleh masuk ke rukun. Kan misalnya apa? Syarat sholat harus bersuci, ya kan? Kemudian apalagi menutup aurat. Kalau ini belum terpenuhi nggak usah ngomongin tentang apa? Baca Fatihah rukun gitu. Nggak boleh. Anda kalau belum memenuhi syarat nggak boleh masuk ke sana. Jadi sebenarnya kalau hukum Islam tegak, orang-orang begini harus bukan ditangkap ya, di mulutnya diket karet gelang. Kayak ini, kalau Ambarita ya gitu ya, ngomong gitu ya. Oh jadi justru sebenarnya ini adalah pagar-pagar di mana kemudian nggak sembarangan orang bisa jadi gitu ya. Betul. Tapi ini mungkin jadi koreksi buat kita sih sebenarnya. Jadi lebih pendewasaan diri lah pada saat mungkin
menemukan perbedaan di tempat lain jadi diskusi internal ya, dengan gurunya masing-masing yang baik seperti apa, atau mengingatkan japri lah. Betul, gitu, betul. Harusnya begitu Mas, harusnya begitu gitu, dan ada harus gini, ini konsumsi untuk publik. Ini ada konsumsi yang harus di meja diskusi, harus gitu, karena kalau semuanya kita floor ke luar nanti itu tadi kita nggak jelas nanti ini dakwah kah atau acara ngungkap aibnya orang gitu kan, bicara aib orang hanya kemudian apa dikasih caption apa amar ma'ruf nahi munkar gitu ya, itu nggak jelas, nggak benar. Kadang-kadang dalam perdebatan perbedaan pandangan itu kalau mungkin secara argumentasi nggak bergerak, larinya kan ke personal. Iya, personal. Itu udah ya beda lagi nanti dosanya kan gitu. Jadi pembunuhan karakter, kemudian menyerang secara personal, yang sebenarnya kan tadi antum bilang bahwa yang bukan orangnya kan. Dan itu indah sekali Mas kalau berjalan. Bukan masalah kita ngoreksi. Enak kalau kita tuh saling koreksi, kita karya literasi kan jadinya. Tapi indah orang menyimak misalnya gini. Yang terhormat Ustadzuna si fulan, Anda kelihatannya keliru hadis di sini. Dan itu kekeliruan yang biasa. Yang benar adalah ini. Kan kita Masya Allah gitu kan. Walaupun dikritik kita nggak melihat sesuatu yang negatif di situ. Kemudian sesuatu, oh Anda salah paham. Yang saya sebutkan itu bukan hadis ini, karena hadis ini ada yang mirip saya sebutkan di sini. Redaksi Anda cantumkan. Masya Allah, ternyata ilmu kan. Dan banyak terjadi begitu. Belum tentu yang mengoreksi itu benar, karena dia memaksudkan hadis ini. Misalnya ada hadis bunyinya kullu ibnu Adam gini. Idza mata banu Adam inqata amalu. Kalau mati anak Adam terputus amalnya. Terus Ustadz itu misalnya baca idza matal insan inqata amaluhu. Dia nggak, oh salah Ustadz itu. Ustadz itu bukan insan Ustadz. Karena di hadis Abu Dawud itu bunyinya adalah anak Adam dikirim. Ustadz jawab, oh makasih koreksinya, Masya Allah, itu tanda Anda cinta kepada saya. Itu yang saya baca adalah riwayat Tirmidzi. Di situ tidak menggunakan kata anak Adam, tapi insan. Ini hadisnya. Enak kan? Siapapun yang melihat ini akan dapat ilmu. Itu yang kita harapkan hari ini. Khasanahnya makin luas jadi. Khasanahnya luas dan kita mendapatkan kesantunan. Dengan kesantunan itu hanya bisa dimiliki oleh orang-orang yang belajar adab, Mas, belajar adab. Nah, menarik tuh. Jadi misalnya pun ada kekeliruan atau yang dikritik pun paham ini beda pandangan. Iya. Oh terima kasih. Terima kasih, Masya Allah masukannya. Memang begitu, tapi saya ambil pendapat yang ini. Gitu. Oh iya sudah, Masya Allah. Ya sudah. Kalau kemudian mau mengkonter dengan kalimat itu, saya rasa walaupun tiap hari kita ngomongin agama, asik kok agama seperti itu. Agama itu asik gitu, karena wah luar biasa berarti orang Islam. Dan jujur Mas, kita jangan lihat yang negatif saja. Saya punya teman-teman Nasrani. Saya dulu sekolah di gereja lumayan lama, 3 tahun saya. Itu punya, mereka mengatakan saya tuh kagum sama agama kamu itu. Kenapa? Karena agama kamu itu data. Itu sampai masalah-masalah pelik aja kalian tuh ada ininya, ada dalilnya, ada. Itu satu sisi kan. Tapi kan sisi yang lainnya seperti yang kita khawatirkan, kalau itu dijadikan sebagai bahan caci maki, bahan saling, itu yang kemudian orang nggak respect lagi. Ini seperti beberapa tamu kita di podcast ini, ada seorang mualaf ya, yang dia adalah seorang debater yang wanita. Dia seorang debater wanita yang mengungkapin bahwa kalau debat sama orang Islam itu susah karena orang Islam itu punya data gitu. Iya betul. Gitu. Jadi waktu itu alih-alih kepengen belajar mendebat orang Islam, malah dia jadi Muslim. Yang dibilang Felixio versi wanita waktu itu ya, Jesselyn ya. Ini baru saja dari antum, benar juga berarti bahwa umat Islam itu dasarnya kalau secara ilmu data. Ya. Berarti challenge buat umat Islam. Dan itu juga yaitu tadi yang merusak Islam itu akhlak, Mas. Jadi ini juga nasihat kepada debater-debater yang kan kita kadang itu lihat tuh ada mereka yang di luar Islam karena mereka nggak punya bahan, kemudian keluar caci maki gitu kan. Ya jangan diikuti caci maki mereka. Wong dalam Islam itu debat dibolehkan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Ajaklah orang-orang ke jalan Tuhanmu itu dengan apa? Dengan nasihat dan hikmah, dengan kebijaksanaan. Artinya Allah nggak mengatakan ilmu saja loh di situ. Dengan apa? Dengan nasihat dan hikmah. Hikmah itu include di dalamnya ilmu, metode yang baik dalam penyampaian ilmu, adab, akhlak, penghormatan dan sebagainya. Kemudian ada apa? Wajadilhum. Kalau perlu debat. Tapi apa? Ada ketentuan. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau engkau tidak berdebat, debat. Tapi dengan syarat apa? Dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi kalimat tafdil itu bukan kalau hasan itu bagus. Tapi kalau ahsan, sesuatu yang di atas bagus. Jadi kalau ada orang debat sama kita, orang itu baik, terus kita balas dengan yang baik.
itu kita masih belum mengamalkan ayat, Mas. Mesti harus lebih baik. Harus lebih baik. Kalau non muslim dia hormat ke kita, kita harus lebih hormat lagi kepada dia. Maka kalau kemudian kita menggunakan buruk kita balas dengan buruk, ya kita berarti nggak mengamalkan ayat ini. Idfa billati hiya ahsan. Lihat, tolaklah keburukan itu dengan yang baik. Kalau kepada non muslim saja, ayat ini konteksnya debat dengan non muslim loh ya. Kita diperintahkan yang terbaik. Lalu bagaimana dengan sesama muslim? Mesti harus lebih baik lagi. Harus lebih baik lagi. Hak-haknya harus kita jaga, harus kita perlakukan dengan, apalagi bukan debat, kita kuliti. Sedangkan orangnya nggak kita hadirkan. Ini lebih bahaya lagi. Kalau orang tahu tentang hukum ini, dia nggak akan berani bicara. Makanya Rasul kan mengatakan ketika beliau Fathul Mekah, ya Ka'bah, alangkah mulianya dirimu, alangkah agungnya dirimu, tapi kehormatan muslim lebih agung daripada dirimu. Ini kemana mereka dari hadis Nabi SAW ini? Apa hukum Ustaz? Jadi pengen tahu. Jadi gini, ngulitin saudaranya sendiri gitu misalnya. Jadi kalau misalnya, masa ini antum lagi gabut nih, lagi gabut. Ada dua masalah. Satu masalah sama Ka'bah, nggak suka sama yang hitam. Ya kan ada trauma sama hitam-hitam lah. Terus ada manusia yang hitam. Tolong nggak usah, yang hitam nggak usah. Ya gitu kan. Langsung cuci tangan tuh. Saya hitam. Kita juga hitam. Ya, walaupun apa ini? Sawo matang cenderung gosong. Hitungannya hitam juga itu. Hitam juga. Kita punya pilihan. Saya nih mau tak kuliti orang ini, mau saya hina dia depan umum, saya buka aibnya, dengan saya mau bakar Ka'bah. Itu dosanya wallahi berdasarkan hadis kata para ulama, lebih mending antum bakar Ka'bah daripada menguliti aibnya saudara muslim. Karena saking mulianya seorang muslim. Terus bagaimana atas nama dakwah, entah ilmu mana kita pakai, kita menggunakan kata-kata yang sangat tidak memuliakan. Hak ahlu kiblat itu yang hari ini banyak dilanggar. Ahlu kiblat itu disepakati mereka punya hak yang tidak boleh kita langgar sama sekali. Luang bersin aja loh, bersin kita harus doain mereka. Kalau mereka minta harus kita bantu. Terus kita nggak mendoakan, nggak membantu, tapi aib-aibnya kita. Apalagi dia seorang ulama atau seorang ustadz yang punya jasa. Seberapa tidak sukanya kita dengan siapapun, seberapa ekstrim perbedaan kita, cobalah kita membawa husnudzon. Makanya kan ulama-ulama dulu mengatakan selama kita dugaan kita kepada muslim itu bisa kita bawa ke kacamata husnudzon pakai. Misalnya Mas, ya ini ya yang Anda mau pakai silakan, nggak apa-apa. Ini ilmu dari saya. Misalnya, ketika saya melihat ada ustadz merokok, saya tidak merokok dan saya termasuk yang berpendapat rokok itu haram. Tapi setiap kali saya melihat ustadz yang merokok, apa yang terpikir dalam pikiran saya? Ya Allah, semoga ini juga bukan cuma di lisan saya. Beliau ini orang baik. Yang Masya Allah pasti tahajudnya banyak, zikirnya banyak, dakwahnya banyak. Aibnya cuma Allah letakkan di rokok, yang itu pun haramnya nggak disepakati. Artinya masih ada ulama yang menghalalkan kan. Dia begitu. Sedangkan saya ini tidak merokok, tapi aib-aib saya itu dosa yang disepakati oleh ulama saya lakukan. Sehingga saya nggak pernah merasa ketika saya benci sama rokok, enggak. Secara pribadi ya rokok itu haram bagi saya. Tapi ketika saya melihat ada seperti apa, ulama ada yang merokok. Terus ada orang akhirnya ulama itu ngerokok, saya ikut ngerokok. Anda melihat kekurangan ulama itu, banyak kesolehannya, banyak amal solehnya. Allah letakkan sedikit keburukannya di masalah ini. Kok Anda ngikuti keburukannya? Yang itu. Kalau ikuti solehnya. Nah, itu kan jalan yang hendaknya kita tempuh dalam segala hal. Selama masih bisa pakai kacamata husnudzon, ya kita pakai. Kalau tidak bisa, ya gunakan kalimat-kalimat yang santun. Hindari kalimat-kalimat yang melukai siapapun, apalagi sesama muslim. Waduh. Berbicara yang baik atau diam? Iya, kulil haq. Iya. Apalagi falyakul khairan aw liyasmut, kata Nabi, berkata yang baik atau diam. Dan barusan juga antum bilang bahwa menguliti saudara muslim itu dosanya besar sekali. Ya, apalagi jika dilakukan di tempat publik, bahkan mungkin di ranah media, itu berarti berkali-kali lipat dong. Apalagi kalau mau ditambahkan lagi, diperbolakan, orang kemudian lari dari dakwah gara-gara perilaku kita. Misalnya nih, ada ustadz yang kita nggak setuju nih dengan perilakunya, dengan kesalahannya, terus kita kuliti. Terus beberapa orang gara-gara konten kita menjauh dari ustadz tersebut. Hanya gara-gara bagaimana tanggung jawab kita di akhirat. Mungkin keinginannya yang kabur itu dari itu ke mereka. Kepengen pindah begitu misalnya kan. Iya. Gitu. Jadi yang satu dibilang jelek, untuk bisa naik harus menginjak yang lain. Kadang-kadang begitu. Nah, sana dibilang salah karena yang nunjuk biasanya merasa benar. Kan begitu. Nah, hal-hal seperti ini ada kalau misalnya meninggalkan ustaz tersebut, ternyata juga jadi nggak ngaji misalnya. Iya. Iya. Atau kalau ikut ke dia, Mas, itu sebenarnya kalau orang paham itu bisa menjadi beban loh. Justru kita itu kalau bisa, Imam Syafi'i mengatakan, aku berharap seandainya ilmu itu bukan dinisbahkan kepadaku.
Jadi Imam Syafi'i kan kita tahu ilmunya besar. Beliau berharap ilmu itu nggak disangkut pautkan sama beliau karena berat tanggung jawabnya di akhirat. Misalnya nih, kalau ada orang sholat, terus kemudian ngikut saya ngikuti cara Ustaz Syahrin Thorik gitu ya. Terus ternyata cara saya salah, saya lakukan salah, kan berarti saya tanggung jawab nanti di akhirat. Tapi kalau saya saya ajari Anda, tapi ini cara Imam Syafi'i ya. Artinya nggak ada sangkut pautnya dengan saya. Berarti langsung ke Imam Syafi'i. Iya, kayak Anda ke Imam Syafi'i. Loh, saya belajar begini kan sebenarnya lebih aman begitu. Pahalanya dapat, dosanya langsung, iya, langsung. Itu kan sebenarnya cara ngeles yang terbaik, ngeles yang syar'i. Iya. Ngeles yang syar'i. Makanya saya itu paling kalau ditanya, Ustaz, antum ini perbedaan ini. Saya kalau fikih Mas, itu saya sampaikan pendapat apa adanya. Ya. Biasanya orang kan suka kepo. Ustaz pilih yang mana? Itu nggak pernah saya jawab dan nggak pernah saya beritahu karena nggak ada perlunya. Itu merugikan saya. Ya. Kalau orang ngikuti saya, itu saya akan punya tanggung jawab di akhirat. Tapi kalau Anda ngikuti Imam Syafi'i, saya tetap dapat pahala karena Anda tahu dari saya. Hujahnya. Nah, seharusnya cara beragama kita itu begitu. Nah, teman-teman ini kadang ya gitu kan, menyeru kepada kelompok dia. Emang dia seyakin apa? Gimana kalau kemudian orang salah dalam memahami agama? Mungkin nggak salah, konsepnya benar, tapi cara penerapannya salah. Contoh, misalnya masalah musik itu tadi. Musik kan kita tahu ada yang mengharamkan, ada yang membolehkan. Oke, itu khazanah keilmuan. Bahkan kalau lebih Anda bisa mengharamkan, ya itu bagus. Silakan. Tapi perhatikan, gara-gara Anda menghukumi katakan yang haram. Yang haram nih kan Anda haram. Tiba-tiba orang ini yang dia berprofesi, dia baru hijrah. Ya, artinya dia mungkin latar belakangnya pemusik. Ditinggalkan begitu saja. Kemudian tanggung jawabnya dia berantakan. Padahal dia sholat aja kadang sholat kadang enggak, gitu kan. Artinya masih banyak hal yang harus diprioritaskan dalam perbaikan itu. Tapi gara-gara ngaji ke Anda, dar katanya, bubar rumah tangganya. Dan itu banyak terjadi seperti itu kan. Dan efeknya kemana-mana. Akhirnya, wah agama kok begini. Dulu ketika suami saya ini belum beragama, rumah tangga kami, kok kenapa setelah beragama Islam, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Padahal kan bicara hukum ada skala prioritas kan. Kenapa harus ngaji ke ini dulu? Masih ada bab-bab yang perlu diperbaiki, ada tahapannya lah kan gitu ya. Atau sebaliknya supaya adil. Yang gimana kalau orang tadinya itu sudah nggak bermusik gitu ya. Gara-gara kita menghalalkan. Ya, akhirnya orang itu kemudian ikut jedak-jeduk ke diskotik. Ustaz ini menghalalkan kan. Itu kan tanggung jawab kita di akhirat. Ngapain kita menyeru ke kita? Kalau orang itu menyerunya kepada ulama, selain kita akan menyatukan, kita juga akan selamat dari kepentingan. Yang menyebabkan kita itu tadi itu kan kalimat kita tajam. Ya karena itu tadi ada kepentingan di situ, kepentingan. Ya benar. Dan kepentingan itu ya ada kepentingan murni dia, ada juga yang titipan kan gitu ya. Dan ini yang menjadi musuh-musuh Islam itu kadang ketika memanfaatkan kita nggak perlu tahu kalau kita dimanfaatin. Yang penting ada kerja untuk kita aja. Ya gitu kan. Yahudi misalnya punya program begini gitu. Dia di jalan. Nanti ini. Ini bahaya. Itu bisa ganti Wahyudi. Wahyudi ya. Janganlah Pak Wahyudi nanti keberatan. Banyak juga yang udah itu banyak protes juga. Tapi memang berarti sebenarnya ini berasal dari kedewasaan juga sih sebenarnya. Dengan banyak-banyaknya referensi. Mungkin orang bilang mainnya kurang jauh gitu. Berarti maksudnya mainnya kurang jauh itu berarti lebih banyak referensi akan mengetahui sebenarnya sudut pandang berbeda-beda. Kemudian jadi punya empati gitu ya. Dan juga mengetahui bahwa setiap orang ternyata punya dasar ya. Ya betul. Gitu. Dan terlepas nanti dasarnya menurut kita lemah atau kuat, tapi kan jelas paling tidak kita sudah tahu yang tadinya kita tuduh orang tidak berdasar gitu. Oh ternyata ada dasarnya. Itu ada kalimat kok dari Said Maliki mengatakan seseorang yang sudah banyak mengetahui perbedaan, artinya orang itu semakin luas ilmunya, akan sedikit pengingkarannya terhadap perkara-perkara khilafiyah. Jadi orang itu semakin banyak baca, semakin banyak ini diketahui, dia akan makin sedikit. Makin rileks. Maka pemahaman terbaliknya, mafhum mukhalafahnya atau terbaliknya tadi, orang itu kalau banyak nyalahkan, banyak ngingkari, banyak nganggap wah ini salah dan sebagainya, itu ya menunjukkan bahwa dia masih harus belajar banyak gitu. Oh, jadi justru dengan banyak belajar lebih fleksibel, lebih paham gitu ya, lebih rileks gitu. Betul. Itu ya. Ya kadang-kadang kita ngerasa bahwa yang dinilai itu amal orang sih ya, jadi kita menghakimi orang kadang-kadang. Padahal Allah cuma yang dicek itu sebenarnya amal kita sendiri saja. Betul. Kalau para ulama, kunna nata'allamu li anfusina. Kita itu belajar itu harusnya prioritas ke diri sendiri. Harusnya orang yang baru hijrah itu ya fokus ke dirinya, Mas. Ya kita koreksi diri dulu. Diri sendiri. Kalau kita kan enggak, termasuk mungkin yang sedang berbicara. Kita ini aja lah enggak sadar, begitu dengar ceramah gitu kan, ceramah tentang apa? Ancaman medit, ancaman pelit. Itu kita langsung ingat teman yang kemarin kita pinjam 100 enggak dikasih. Wah, ini cocok nih. Kalau ceramah ini saya
alamatkan. Padahal diri sendiri bisa aja. Padahal diri sendiri juga medit. Atau apa? Wah ini pemarah. Wah ingat atasan kita kemarin marah-marah. Cocok ini kalau anu ini. Padahal kenapa kita nggak anu? Dan ini yang seperti ini secara tidak sadar hari ini sudah menggejala. Orang begitu belajar agama ya ke orang. Dan itu masalahnya dibungkus dengan pembenaran dakwah. Yeah. Padahal kita tuh nggak ada kewajiban berdakwah loh. Yeah. Kewajiban kita itu ngamalkan agama kita dulu. Karena kita gimana mau ngajak orang kalau kita sendiri aja belum melaksanakannya kan gitu. Atau ilmunya sedikit. Baru sedikit kan bahaya. Seperti kata Umar bin Abdul Aziz tadi kan. Masya Allah. Ini banyak pencerahan ya dari obrolan kita ini ya, bahwa mungkin ya oke, kita stop atau kurangilah perdebatan agama. Justru kita rangkul teman-teman yang sekarang belum tertarik teman-teman nih. Belum tertarik bagaimana indahnya, hikmahnya seperti apa. Entah mungkin dengan profesi masing-masing dari teman-teman ini punya peluang untuk berdakwah loh teman-teman semuanya. Nah, sekarang kita akan minta nasihat dari Ustaz sebagai penutup ini untuk yang sekarang lagi mau mendekat dengan Islam, atau juga mungkin penasihat juga untuk mereka yang kayaknya selalu gatel dengan perbedaan gitu. Betul. Kira-kira bagaimana mesti bersikap? Silakan Ustaz. Ini kameranya. Ya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Teman-teman sekalian, masalah kita hari ini tuh nyaris sama umat Islam, yaitu apa? Penyakit ananiyah, penyakit egoisme, penyakit yang sebenarnya semua kelompok umat Islam tertimpa masalah itu. Nah, mari kita perbaiki sama-sama. Kalau toh kita punya kesepakatan untuk perbaikan, sebaiknya perbaikan itu ke dalam sebelum keluar. Misalnya nih, di tubuh NU itu kan juga banyak sekali masalah-masalah di internal NU gitu ya. Itu ideal kalau yang memperbaiki adalah tokoh-tokoh NU. Ya Ustadz NU. Kenapa? Karena masyarakatnya akan nerima, wah ini kritik dari tuan guru kita gitu ya. Demikian juga mungkin di Muhammadiyah gitu ya. Bukan tidak boleh NU mengkritik Muhammadiyah atau menasihati yang sesama muslim, tapi akan lebih efektif kalau yang memperbaiki kesalahan di Muhammadiyah itu adalah tokoh Muhammadiyahnya, atau mungkin kelompok Salafi misalnya. Mohon maaf ini kita sebut juga kesalahan-kesalahan yang ada di teman-teman Salafi itu ya yang memperbaiki adalah tokoh-tokoh internal mereka. Nah, tapi sebelum itu yang harus kita sadari adalah ketika kita tahu memang sedang ada masalah gitu. Yang jadi masalah itu ketika ada sebagian kelompok yang tidak menyadari mereka punya masalah gitu. NU tahu bahwa mengusir pengajian, ya persekusi pengajian itu nggak baik. Yang pelakunya tentu bukan orang yang bisa dibenarkan, itu orang-orang jahil ya, orang-orang ngaku NU gitu ya. Tapi kadang ada kelompok tertentu yang mereka melakukan persekusi pengajian, tapi menganggap itu sebagai bagian daripada sunnah gitu. Makanya kemarin ketika saya sampaikan bahwa yang bubarkan pengajian itu bukan cuma kelompok N, kelompok M, tapi hampir semua. Ada yang keberatan, enggak kok kami nggak ada. Bukti tunjukkan di mana. Ini teman-teman sekalian, kalau caranya sebagian kelompok mungkin murahan, bubarin pengajian di tempat gitu kan, langsung ke syuting, ketahuan. Ini kadang caranya halus. Begitu dia megang satu masjid, ya, maka ustadz-ustadz lain di cancel. Dan itu saya tadinya mengira hanya terjadi di tempat saya. Ketika saya sampaikan, ini fakta ini ada loh. Sebagian kelompok tertentu, kalau dia sudah menguasai masjid, majelis taklim, jangan harap itu ustadz-ustadz yang lain bisa masuk di situ. Dan kalau NU tadi mubari pengajian ngakuin kalau salahnya, mereka menganggap itu sebagai bagian menjaga sunnah, menjaga dari syubhat. Kenapa? Karena dianggap ustadz-ustadz yang lain itu membawa syubhat gitu. Kan ini berarti apa? Penyakit yang tak disadari. Saya tadi pikirnya ketika ada orang keberatan itu hanya terjadi di Kalimantan Timur. Saya akhirnya ke Jogja, sama Ustadz, ada pihak tertentu itu kalau kami yang megang masjid minta berbagilah jadwal gitu dakwah. Tapi kalau sudah mereka di situ, wah jangan harap. Itu bahkan mereka mensyaratkan yang lain di cancel. Begitu saya ke Jakarta ternyata sama. Kemudian di Sumatera sama. Artinya teman-teman sekalian kita punya masalah yang sama. Dan masalah yang sama ini mari kita selesaikan secara bersama-sama. Ya. Dan siapapun dari kelompok manapun kita ini bersaudara. Kalau semangatnya adalah memperbaiki saudara kita, maka yang keluar adalah kalimat-kalimat yang santun, kalimat-kalimat yang baik. Dan jangan alergi dengan kritik. Ya, jadi ini juga siapapun yang dikritik dan sebagainya, lihat esensinya. Selama disampaikan dengan kalimat yang sopan, tidak menyerang pribadi, tidak mengungkap aib, terimalah gitu. Sebaliknya kita yang mengkritik hindari untuk menyerang person. Ingat bahwa membuka aib itu adalah termasuk dosa besar dalam Islam yang itu harus dijauhi. Mungkin ini pesan karena kita hanya mungkin bisa bersatu kalau semangat kita adalah perbaikan. Ya, bukan hanya sekedar kita menyampaikan dakwah dan kemudian kita nggak peduli apa efeknya, tapi perbaikan itu harus menjadi skala prioritas. Demikian mungkin Mas. Masya Allah, ini daging semua nih obrolan kita teman-teman semuanya. Jadi
jelas ya di sini ya bahwa kita mengedepankan adab tentunya juga dalam kemudian mengingatkan saudara kita, dan yuk kita sama-sama mungkin bisa diskusi strategis bagaimana masing-masing di jalan dakwahnya, betul. Di jalan yang berbeda di dakwahnya apa yang bisa dikolaborasikan gitu. Bagaimana kemudian menyikapi adik-adik kita sekarang ini yang kayaknya makin jauh dengan agama gitu. Atau juga mungkin orang yang sudah KTP-nya Islam tapi belum tahu Islam itu apa. Baca Qurannya sekarang hanya yang mampu bisa baca Quran baru 40%. Ya, kemudian seakan-akan kayak gapnya jauh sekali, Mas. Kita itu debat udah masalah kunut, bid'ah, masalah ini rumit-rumit. Begitu kita terjun ke masyarakat, orang kadang anak-anak gitu, rukun iman, rukun Islam nggak tahu. Remaja-remaja, bahkan ada yang nggak sholat, ada yang ngaji aja nggak bisa. Ya, saya pernah bawa itu ada nih cuplikannya, nanti mungkin saya masukin, bahwa saya turun-turunnya ke jalan bawa handphone Quran. Saya, Pak bisa baca nggak? Bisa baca, saya kasih 10.000 kayak gitu kan. Itu alih kelas aja nggak bisa. Wah. Terus bahasan kita sudah tentang segala macam gitu. Takdir, tentang kelompok ini, Pak. Ya Allah. Itu alih kelas aja 50.000 gitu ya. Itu mungkin dari 7 orang baru 1 yang bisa. Itu di daerah mana? Papua? Jakarta. Ya, saya pikir tadi Papua salah kutub utara gitu. Repot. Ya, ini negara yang ini benar, Mas ya? Mayoritas Muslim ini. Ya Allah. Saya bikin ada. Kapan rencana tes lagi? Saya mau nyamar gitu kan. Wah, bisa 2 juta habis gitu ya. Waduh, jazakallah khairan. Ya, sama-sama. Semoga sehat. Jadi mudah-mudahan nanti jangan kapok untuk kembali kita berdiskusi mengenai hal-hal strategis yang mungkin menjadi keresahan umat, atau juga mungkin ada ide dan masukan yang mungkin juga menjadi pencerahan buat teman-teman semua. Karena tentunya juga banyak juga anak-anak muda sekarang ini di sosial media yang justru ada yang mungkin jauh dengan agama, tapi ada juga yang kemudian semangat untuk kemudian berdakwah. Ternyata memang ini kasana ilmu dari guru kita nih, Ustaz Syahrin ini, Masya Allah, nggak kaleng-kaleng. Sampai ke Jakarta ini kita senang banget ya. Jadi bahwa dengan satu pembahasan simpel ternyata banyak hal yang bisa terbuka dan juga terkuak. Ini membuktikan bahwa Islam ini sebenarnya holistik, menyelesaikan berbagai masalah. Dan yang jadi permasalahan karena kita memandang Islam masih terlalu sempit. Betul. Gitu. Ya mudah-mudahan menjadi khasanah ilmu buat teman-teman semuanya. Jika dirasa ini menarik, silakan share sebanyak-banyaknya ke jaringan atau share ke teman-teman semuanya. Dan mudah-mudahan kalau teman-teman juga punya mungkin hal yang akan didiskusikan, silakan tulis di kolom komen ya. Asal bukan komen promo judol ya. Kalau ada promo judol langsung aja tolong di-hide, di-block teman-teman semuanya. Ini udah meresahkan kita ya teman-teman semuanya. Dan jika ingin lebih dekat dengan beliau, silakan bisa follow Instagram dari Ustadz. Apa Ustadz? Ahmad Syahrin Thorik. Ahmad Syahrin Thorik. YouTube? Sama, Ahmad Syahrin Thorik. TikTok tuh? Ahmad Syahrin Thorik. Wah, Masya Allah. Memang medianya udah terbangun semua nih ya. Masya Allah, alhamdulillah. Jazakallahu khair untuk waktunya teman-teman semuanya. Jika dirasa mungkin bermanfaat, jangan lupa doain kita juga. Dan boleh juga kalau mau diklik-klik koinnya juga boleh juga sih sebenarnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.